Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Umi Rafiqah. Nah, pada mata pelajaran TIK kali ini, kita akan membahas tentang perangkat lunak komputer. Kalau minggu lalu kan kita sudah belajar tentang perangkat keras komputer. Sekarang gantian ke perangkat lunaknya ya. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Ini loh ya maksudnya perangkat lunak yang ada di gambar itu, yaitu berupa aplikasi-aplikasi atau program yang ada di dalam komputer. Nah, sekarang kita coba cari perbedaannya. Perbedaannya sama perangkat keras itu apa sih? Kalau perangkat keras itu tanpa kamu sentuh pun kamu bisa lihat, oh HP itu bentuknya kotak, oh komputer itu bentuknya kotak, oh laptop itu bentuknya kotak. Nah, fisiknya laptop, HP sama itu komputer itu yang dinamakan perangkat keras. Nah, sementara perangkat lunak itu kamu baru bisa lihat apabila kamu ngidupin dulu perangkatmu. Apa itu HP, laptop ataupun komputer. Kalau dalam keadaan mati itu perangkat lunaknya nggak kelihatan. Tapi kalau udah kamu hidupin, kamu bisa lihat, oh itu ada aplikasi WA, ada aplikasi Google Chrome, ada aplikasi Opera. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut itu yang dinamakan sebagai perangkat lunak. Nah, yang fungsinya itu menjalankan perintah-perintah intinya. Nah, pembuatan perangkat lunak itu memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Nah, sistem operasi berupa Windows atau Linux merupakan nyawa dari komputer. Jadi, suatu perangkat itu pasti ada yang namanya sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Ya, sistem yang hidup di dalam perangkat tersebut, entah HP atau komputer. Nah, kalau di komputer itu biasanya aku sistem operasinya Windows atau Linux. Tapi kalau di HP itu ada yang namanya Apple, itu di HP iPhone. Terus kalau di HP Android, ya Android itu sistem operasinya. Dan itu kan ada banyak versinya. Ada Gingerbread, ada yang Nutella dan lain-lain. Nah, semisal ada perangkat yang tidak dihidupkan di sistem operasi, nggak dipasangi sistem operasi Windows kalau komputer atau Android untuk HP, apa yang akan terjadi? Pasti nggak bisa digunakan kan? Jadi itu kayak nyawa intinya. Terus mereka itu dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ditulis oleh pemrogram agar kalian sebagai pengguna itu bisa menggunakan perangkat tersebut. Nah, gitu. Nah, biasanya itu perangkat lunak di sistem operasi disimpan di partisi C. Di partisi itu maksudnya bagian hardware, bagian hard disknya atau memori. Kayak gitu. Memori internal lah, kayak gitu. Lanjut. Jenis perangkat lunak itu ada 3. Yang pertama itu perangkat lunak sistem operasi, ada perangkat lunak bahasa, dan perangkat lunak paket. Bedanya apa ketiganya? Kalau sistem operasi itu untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem komputer. Contohnya kayak Windows, Linux. Kalau HP itu contohnya kayak Android, Apple, Symbian, kayak gitu. Fungsinya untuk mengatur sistem yang ada di laptop atau di HP. Kalau misalnya sistem operasi nggak ada, ya udah itu cuma perangkat yang nggak bisa apa-apa. Kalian nggak bisa pakai. Gitu. Lalu yang kedua ada perangkat lunak bahasa, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Contohnya ada Visual Basic, ada Delphi, ada yang lainnya itu ada Java, ada C++, kayak gitu. Kalau di HP itu kebanyakan tuh pakai HP Android itu pakai Java, kalau nggak salah. Bumi pernah buat aplikasi dulu dan itu pakai bahasa Java. Ada juga kalau kamu buka web itu pakai bahasa HTML. Banyak bahasa programan itu. Lalu yang ketiga itu ada perangkat lunak paket, yaitu perangkat lunak yang dibuat oleh software host yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat umum atau standar. Contohnya kayak aplikasi MS Word atau itu biasanya
digunakan untuk aplikasi untuk mengetik tulisan atau membuat kalian buat laporan kayak gitu kan. Ada namanya Microsoft Excel buat ngitung-ngitung. Ada namanya aplikasi Line, WA, itu juga perangkat lunak paket yang digunakan untuk komunikasi. Ada juga aplikasi Instagram, Facebook, itu digunakan untuk sosial media. Nah, yang aplikasi-aplikasi kecil itu dinamakan perangkat lunak paket. Fungsinya perangkat lunak itu apa aja? Ini. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer. Yang kedua, sebagai penghubung antara software-software lain dengan hardware. Yang ketiga, berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja bersama-sama. Yang keempat, sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang kelima, mengidentifikasi program. Nah, macam-macam perangkat lunaknya yang berdasarkan sumber ada dua, yaitu ada closed source sama open source. Bedanya apa? Closed source itu kan ada kata close, artinya tutup. Jadi itu perangkat lunaknya itu nggak bisa dibuka untuk umum. Iya, kalian bisa menggunakan, tapi kalian udah nggak bisa otak-atik, udah paten kayak gitu aplikasinya. Itu. Contohnya kayak aplikasi Google Chrome lah, kayak gitu. Nah, lalu ada yang namanya open source. Open source itu perangkat lunak yang kode programnya terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Jadi yang open source ini aplikasinya itu bisa kalian otak-atik bahasanya di dalamnya kayak gitu. Bisa diubah-ubah dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Lalu ada macam-macam perangkat lunak berdasarkan lisensi. Yang pertama ada freeware, yaitu perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa batasan waktu. Contohnya kayak semacam Chrome. Jadi kalau kalian pakai Chrome kan langsung nggak suruh bayar kayak dulu kan. Lalu ada yang shareware. Shareware itu perangkat lunak uji coba yang diberikan secara gratis dengan keterbatasan fitur-fitur tertentu seperti ketersediaan fungsi dan kenyamanan yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Contohnya kayak Microsoft Office, IDM, atau mungkin kalian pakai aplikasi HP yang banyak iklannya. Nah, itu dinamakan shareware. Dan biasanya itu kalau ada aplikasi yang ada iklannya, itu iklan itu akan hilang apabila kamu harus bayar dulu. Misalnya kayak YouTube Premium kan. Nah, kalian bisa nonton YouTube dengan bebas tanpa iklan apabila kamu bayar dulu. Itu namanya shareware, masuk shareware. Lalu yang ketiga ada yang namanya commercial software, yaitu perangkat lunak untuk tujuan komersil atau dijual belikan kepada pendistribusi, pengembang software, atau kepada rekan pengembang software. Contohnya kayak Microsoft Windows, CorelDRAW, dan lain-lain. Jadi kalau kamu pakai aplikasi yang jenis ini, itu kamu harus bayar dulu. Kalau nggak bayar, ya udah nggak bisa dipakai. Nah, ini perangkat lunak berdasarkan perangkatnya. Ada perangkat desktop, komputer meja, ada mobile computing, ada cloud computing. Itu perbedaannya, mari kita lihat. Nah, desktop atau komputer meja. Nah, sejenis komputer pribadi yang dirancang untuk penggunaan biasa dan ditempatkan pada lokasi tunggal atau ditempatkan pada meja yang sesuai ukuran dan kebutuhan dari komputer itu sendiri. Komputer desktop terdiri dari beberapa perangkat keras seperti power supply, motherboard, disk penyimpanan, keyboard, mouse, monitor, dan printer. Jadi kalau jenis komputer meja atau desktop ini itu dia itu cuma bisa dikatakan di satu lokasi itu dan harus tersambung listrik terus. Nggak bisa dipindah-pindah, Kak, fleksibel. Tapi biasanya kalau gini memorinya itu lebih gede daripada yang laptop. Dan juga ini pisah-pisah komponennya. Ini keyboard sendiri, mouse sendiri. Nah, kebetulan nih CPU-nya jadi satu dengan layar monitor. Ada lagi komputer yang jenisnya itu beda layar sama CPU-nya.
Gitu. Lalu ada yang namanya mobile computing. Adalah kemampuan teknologi untuk menghadapi perpindahan atau pergerakan manusia dalam penggunaan komputer secara praktis. Contohnya kayak laptop, smartphone. Jadi mobile computing itu kayak komputer yang jenis biasa tadi, tapi bentuknya itu udah gini. Semua komponennya jadi satu dan bisa dibawa kemana-mana. Karena kan dan dia itu nggak harus selalu nyambung karena udah terpasang baterai di dalam sini. Ini smartphone juga kayak gitu. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari mobile computing. Nah, yang kelebihannya itu pertama mobilitas dapat dibawa kemana-mana. Sehingga karena dapat dibawa kemana-mana, jadi ini efektif. Lebih banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan karena fleksibel dalam bekerja. Nah, kan karena fleksibel ini kamu bisa bawa kemana-mana, si HP atau laptop tadi, kamu bisa kerjain di mana-mana. Lalu ada yang namanya kekurangan mobile computing. Yang pertama rendahnya jaringan bandwidth. Biasanya kalau dipasang internet itu jaringan bandwidth yang ketangkap antara laptop sama yang komputer itu lebih. Kalau laptopku dapetnya cuma sedikit bandwidthnya. Seperti itu biasanya. Lalu biaya komunikasi asimetrik. Yang ketiga koneksi yang lemah. Ini koneksinya biasanya lemah kalau laptop dibandingkan di komputer yang langsung di meja terus saja. Lalu konsumsi tenaga karena memakai baterai, tidak harus nancap terus. Jadi misalnya baterai ini lemah ya harus tetap dipasangi listrik. Lah, cloud computing adalah sebuah teknologi yang menjadikan internet atau awan sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Nah, ini manfaatnya. Semua data tersimpan di server secara terpusat, lalu keamanan data, fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi, dan investasi jangka panjang. Jadi kalau cloud computing konsepnya gini, dia itu kayak komputer sama laptop ya, sama HP. Ya perangkatnya juga sebenarnya tetap sama kayak pakai laptop ya, pakai HP ya, pakai komputer. Tapi kalau dia itu nyimpannya itu langsung di internet. Jadi misalnya kamu ngetik kayak gitu menggunakan aplikasi ngetik, terus kamu simpan. Nah, itu simpannya langsung di internet, bukan di komputermu atau di HP-mu. Itu konsepnya cloud computing. Atau misalnya kamu lagi foto, terus kamu taruh di Google Drive atau di aplikasi foto bawaan Google, itu kayak otomatis sudah tersimpannya di internet, bukan di HP-mu lagi. Tapi HP-mu bisa buka sebenarnya, apabila ada jaringan koneksi internet. Gitu. Ini beberapa manfaat tadi. Nah, contoh cloud computing kayak gini. Nah, ada lagi. Sebuah portal internet yang memiliki berbagai fasilitas layanan umum aplikasi, mulai dari surat elektronik atau email, forum diskusi, sampai dengan penyimpanan dokumen dengan media penyimpanan yang sangat luas, sampai pada mekanisme bagi dokumen, seperti Google Drive, layanan blog, dan sebagainya. Kesemuanya disediakan dalam sebuah tempat. Nah, seperti contoh kayak Bumi ngasih tugas ke kalian. Bumi selalu ngasih tugas dan nyuruh kalian tuh kumpulkan di link ini. Sebenarnya itu link itu adalah link Google Drive. Link Google Drive. Jadi itu kerjaan kalian itu langsung tersimpan di internet. Dan kalau Bumi mau buka itu harus HP Bumi sama laptop Bumi harus terkoneksi internet dahulu biar bisa buka. Dan bisa Bumi akses di mana-mana, asalkan ada koneksi internet kayak gitu. Konsepnya Google Drive kayak gitu. Nah, tugas ini yang pertama sebutkan pengertian dari software. Yang kedua, tadi yang pertama kan sebutkan pengertian dari software. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis dari perangkat lunak. Yang ketiga, jelaskan fungsi dari software.
Yang keempat, sebutkan kelebihan dan kekurangan dari open source. Dan kelima, sebutkan perbedaan antara freeware dengan commercial software. Ini kayaknya udah ada tadi. Kalau kamu mau baca sama dengerin Bumi, insya Allah bisa. Terima kasih. Tugasnya langsung dikumpulkan pada hari itu aja. Dan jangan ditabung. Bisa dikumpulkan lewat link yang biasanya Ibu share nanti. Sama atau mungkin kalau nggak bisa buka link, bisa lewat WA. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.